Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'ai wala finnahyi wala finnahyi wad du'ai. Itu adalah amil jazm yang menjazmkan fi'il satu. Wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyud, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idan fi syi'ri khassa. In dan seterusnya adalah amil jazm yang menjazmkan fi'il dua dengan mutlak. Melanjutkan hari yang kemarin, ngaji yang kemarin, sampailah kepada mahma. Mahma mahma ini adalah amil jazim yang menjazmkan fi'il dua, yakni yang pertama dikatakan fi'il syarat, yang kedua dinamakan fi'il jawab. Yang perlu saya ingatkan kembali bahwasanya in, ma, man dan seterusnya ini kita mengikuti yang masyhur, puncoro, yang terkenal. Mengatakan bahwasannya yang amil jazm itu yang kalimat huruf hanyalah in.
dan irma. Kalau yang masyhur mengatakan bahwasanya semua amil jazm irma man dan seterusnya adalah kalimah huruf, maka amil jazm mahma ini adalah kalimah isim. Sekali lagi, jangan sampai dilupakan, mahma adalah kalimah isim. Sebelum meneruskan mahma, ada beberapa pendapat tentang mahma. Bahwasanya mahma itu aslinya adalah ma. Jadi sebagiannya ulama mengatakan mahma itu asalnya adalah mama. Ma yang pertama ini dinamakan ma syartiyah. Ma syartiyah. Kalau ma ini adalah ma syartiyah, ingatan kita mengingat seperti amalnya ma. Wa jawazimu samaniyata asyara, terus sampailah in wa ma. Jadi ma sesudah in yaitu ma syartiyah. Ma sesudah in wa ma wa man wa mahma wa ilma wa mahma. Ma di situ adalah yudha'u lima layakwi. Beda dengan man adalah yudha'u lima yakwi. Dan ma adalah syartiyah. Berarti sama dong dengan mahma, yang ma-nya, yang mahma aslinya adalah mama, dan mama ma-nya adalah syartiyah. Kenapa sama? Karena ma yang kedua di sini adalah ma zaidah. Hanya tambahan kok. Berarti yang berfungsi adalah ma syartiyah. Untuk mengingat saja. Kalau orang membaca mama, ini orang Arab, orang-orang ahli nahwu mengatakan berat, sikol. Karena mama
buat orang-orang ahli nahwu itu berat, maka ma yang kedua apa? Maka alifnya, alif itu kan ada dua, Mas. Satu alif sesudah mim yang pertama, alif yang kedua sesudah mim yang kedua. Alif yang sesudah mim yang pertama, atau katakan alif yang pertama, ini diganti. Fa'udilat mongko den ganti opo al aliful ula. Alif yang pertama diganti. Diganti apa? Ha'an menjadi ha. Nah, alif yang pertama ini lah dibusak, diganti ha, maka berbunyi ma. Nah, ini sekedar tambahan untuk mengetahui bahwasanya sebagian ulama mengatakan mahma itu aslinya adalah mama. Yang pertama masyatiyah, yang kedua mazaidah. Nah, kalau mengatakan masyatiyah berarti kita mengingat kepada ma yang terdahulu wal jawazimu samaniyata asyara wa iya lam wa lamma wa alam wa alamma walamul amri wa du'a'i wala finnahi wa du'a'i wa in wa ma. Nah, mengingat kepada ma yang terdahulu, jadi ma dengan ma itu sama. Ma-nya sama-sama syartiyah. Kenapa? Karena ma yang kedua zaidah. Ada yang mengatakan lagi kalau ma itu adalah ma terus ditambahi ma, menjadi mahma. Kepanjangan ceritanya. Tahu mahma asalnya adalah ma. Contoh mahma adalah seperti ayat mahma nahu ma ta'tina bihi min ayatin litas harona fama nahnu laka bimu'minin. Ya Allah, ya Rasulullah.
Sampai mana tadi? Mahma. Ya Allah, bilang. Mahma. Itu maknanya siapa saja apa saja itu makna. Apa saja. Yang perlu diketahui, mahma adalah kalimah isim. Karena dia kalimah isim, maka dijadikan mubtada. Mahma. Utawi. Ma itu kan perkara. Ma itu kan barang. Gitu Mas. Pilek. Yang dipergunakan untuk yang tidak berakal. Ma ya apa? Barang, perkara, itu mah. Ma itu perkara. Ma itu sesuatu. Ma itu barang. Ma adalah yudha'u lima layakil, diletakkan pada perkara lima layak untuk yang tidak berakal. Itu saja dulu. Ma masukkan di pikiran kita. Ya perkara, ya barang. Sudah. Begitu saja. Itu namanya. Nah, ma itu menjadi mahma. Mahma. Yang singkatannya tadi mama. Katakanlah mahma. Itu perkara sudah. Apa perkara? Barang. Sudah masuk di pikiran kita? Sesudah tahu mahma adalah perkara, sesuatu, mahma adalah kalimah isim, maka saya jadikan tertibnya mubtada karena di permulaan. Dan isimnya adalah isim syarat, maka berlaku menjadi syarat. Seperti kemarin saya ingatkan, kalau syarat, isim syarat, huruf syarat adalah sesudah fiil syarat, huruf syarat, sesudah isim syarat, fiilnya dinamakan fiil syarat.
Yang kedua dinamakan fi'il jawab atau fi'il jaza. Kenapa dikatakan jawab? Nah, dikatakan jawab karena dia menjawab. Menjawab apa? Menjawab orang yang bertanya. Maka fi'il yang kedua dikatakan fi'il jawab. Ya, kalau begitu maka mudahlah kita untuk menghubungkan ke mahma, untuk memberi makna mahma menjadi pertanyaan. Mahma tadi kan perkara. Apa saja? Apa? Perkara. Barang. Sekarang menjadi pertanyaan, menjadi apa? Opo wae. Opo wae. Opo wae. Opo wae. Opo wae. Ini runtutannya, Mas. Saya ngaji kalem biar sampai paham. Saya ngaji di Lirap itu yang terkenang sekali. Bukan hanya membacanya, lafalnya harus benar. Terkibnya harus benar. Maknanya harus benar. Bukan hanya begitu. Tapi cara membacanya pula harus benar. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kalam iku huwa utawi sing jeneng kalam iku al-lafdhu lafal sifatil lafal al-murakkabu. Itu sama kiai saya disalahkan. Kenapa? Coba kita artikan ke bahasa Jawa. Dene ingkang nami nekalan inggih punika lafaz ingkang dipun susun ini senada dengan tadi al-kalamu utawi kalam iku huwa utawi sing jeneng kalam, sama halnya seperti itu. Apakah itu mufid? Apakah memberi faedah kepada orang yang mendengarkan? Arkanul imani utawi rukune iman iku, adapun rukunnya iman itu, apakah begitu cara berbicara? Jadi kalau ngasih makna ya sama dengan kita berbicara berbahasa Indonesia, sama dengan berbahasa Jawa. Bagaimana? Al-kalamu utawi kalam, intonasinya, aksen kita berbicara harus merendah. Al-kalamu utawi kalam.
adapun yang namanya kalam, bukan adapun yang namanya kalam, tapi intonasinya merendah. Adapun yang namanya kalam, itu adalah lafaz. Bukan itu adalah lafaz. Iku al-lafzu lafaz. Bukan begitu. Tapi iku al-lafzu lafaz. Begitu pula kalau kalam ini kalam khobar, kalau itu adalah kalamnya adalah fi'il fa'il, intonasi kita yang caranya adalah memberi berita. Terkib kita adalah terkib fi'il fa'il. Begitu pula kalau memang istifham, ya kita cara memberi makna ya istifham. Man rabbuka, man utawi sapa, man utawi sapa, iku rabbuka, pangeran sira. Siapa Tuhanmu? Zaid telah datang. Ini orang yang mendengar, mukhatab bingung antara mengkhabarkan Zaid telah datang dengan siapa Tuhanmu. Lafaznya benar sudah, maknanya benar sudah, terkibnya benar sudah, cuman intonasi kita, cara berbicara kita tidak pas, ya maka tidak memberi paham. Ini ingat-ingat sekali. Kalau sampai jadi guru, sampai jadi kiai, cara memberi makna, intonasinya, mana yang fi'il fa'il, mana yang fi'il madhi bergantung kepada fa'il, mana yang fi'il mudhari bergantung kepada fa'il dan kepada maf'ul, dan mana yang fi'il amar. Kalau yang fi'il amar ya amar dong. Idrib mukulo sapa sih? Mukul amron itu. Mukulo. Pukul. Bukan idrib mukulo sapa sira. Mukul zaitan ing zaid. Jadi kalam tolak tapi cara membicarakannya, cara berbicaranya seperti kalam khobar. Kalau bertanya ya intonasinya bertanya, mau kemana mas? Kan begitu. Kalau perintah ya perintah mas. Kalau bertanya ya bertanya, kalau perintah ya perintah, kalau mengkhabarkan ya mengkhabarkan. Kenapa saya terangkan di sini? Ini cara membaca kitab, cara berbicara. Apa? Nah, jadi namanya public speaking. Itu memang ada pelajarannya sendiri.
Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha. Litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Mahma utawi apa bae, apa wae iku takti lamun nekani sapa sira na ing ingsun nekani bihi kelawan makna. Nekani min ayatin sangka ayat pas dah itu. Karena faman nahnu laka bimu'minin ini adalah menjawab daripada syarat. Syarat itu adalah pertanyaan, maka bacalah dengan cara bertanya. Biar mutakalimnya itu bisa memahami. Oh, ini syarat. Oh, ini jawab. Begitu, Mas. Mahma utawi apa bae. Mahma utawi apa bae. Adapun apa saja, apa saja. Kata-kata apa saja di situ adalah bentuk pertanyaan. Tidak jelas. Apa saja? Apa saja? Ya kan? Itu syarat mengandung sebuah pertanyaan. Jadi ma itu perkara. Ya. Saja itu perkara. Wae saja itu perkara atau barang yang tidak terus berlaku syarat, disitulah menjadi ada pertanyaan opo. Kata-kata opo itulah yang menunjukkan mahma ismu syartin. Jadi mahma ismu itu jadi mubtada. Syartin keluarlah maknanya opo. Baik, wae, saja itu adalah ma yakin. Apa saja yang tidak berakal itu makna. Itu ma saja, wae, perkara. Terus menjadi opo? Apa? Nah, kata apa itu pertanyaan. Apa saja. Apa? Apa kata kamu? Apa yang kamu minta? Apa? Itu kata pertanyaan. Apa? Itu syarat. Maka timbullah kata-kata opo, itu keluarnya dari syartin. Utawi
itu ismunya jadi mubtada berupa perkara. Perkara ini tertibnya jadi mubtada. Perkara yang tidak berakal itu tertibnya jadi mubtada. Kata-kata opo itu artinya keluarnya dari sartin. Inilah yang namanya mahma ismu sartin. Ata yakti wakil mukhotabnya tak di. Bila mana dalam fal takti, ini ada yaknya mas, ini adalah fi'il mudhari' mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena ada yang merofakan. Mana yang merofakan adalah amil maknawi tajarrud. Tidak adanya amil nasib dan tidak adanya amil jazm itu dinamakan amil, dan amilnya namanya tajarrud. Mujarrad tajarrud itu sepi, tidak ada dari amil nasib dan amil jazm. Karena di sini tidak ada amil nasab, karena di sini tidak ada amil jazm. Nah, ketidakadaan itu dinamakan amil. Amil itu yang beramal. Yang beramal itu mengamalkan rofaknya fi'il mudhari'. Nah, amilnya namanya amil tajarrud. Kenapa dikatakan tajarrud? Karena amil sepi. Sepi dari apa? Sepi dari amil nasab dan sepi dari amil jazm. Jadi nggak adanya amil nasab dan tidak adanya amil jazm itu dinamakan amil maknawi tajarrud. Kalau dia rofa, fi'il mudhari' wakil mufrad pasti rofanya memakai dhamma. Sekarang dilihat kalau sahih akhir dhammahnya dhammah dhahir. Tapi kalau mu'tal akhir dhammahnya adalah dhammah muqaddar. Jadi lafal tadi ini rofaknya adalah memakai dhammah, tapi dhammahnya dimuqaddarkan. Kenapa dhammahnya dimuqaddarkan? Karena kasrah dhammah ini hukumnya sikol, berat. Nah, karena berat dibuat wa ilalu hudifatid dhammatul ya ila delisqa fasorota di. Jadi rofanya pakai dhammahnya muqaddar. Karena kasroh dhammah di dalam fi'il muqtal itu hukumnya berat. Lalu lafal ta'ti ini dimasuki mahma itu amil jazm, maka harus dijazmkan karena mahmu menjazmkan. Jazmnya memakai apa? Memakai membuang ya. Maka berbunyi mahma ta'ti. Jazmnya membuang iya. Ta'ti fa'ilnya adalah anta. Anta adalah dhamir mustatar wujub, dhamir yang disimpan dengan wajib
berarti takti nekani sapa sira. Nah, bahasa Indonesianya mendatangi. Kamu mendatangi, aku mendatangi. Kata-kata aku mendatangi, kamu mendatangi itu belum mufid, belum berfaedah, karena orang yang mendengar belum paham mendatangi kepada siapa. Butuh penjelasan lagi. Kalau takti saja belum mufid. Karena yang namanya mufid adalah kullu ma afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Setiap perkara yang memberi faedah bagus, diamnya mutakalim dan sami. Artinya bagus, mutakalim tidak perlu melusuri perkataan lagi kepada sami, dan sami tidak perlu bertanya lagi kepada mutakalim. Maka di sini butuh maf'ul bih, maka berbunyi takti. Nah ini namanya domir, isim domir mutaharik. Domir mutaharik itu ada kalanya domir mutaharik rufi, terkirnya jadi fa'il. Ada kalanya domir mutaharik mansub, terkirnya jadi maf'ul bih. Nah, berarti takdina ini adalah fi'il muta'addi, fi'il yang perjalanannya sampai maf'ul bih, wal fi'lul ladzi yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli. Nah, ini jadi maf'ul. Karena na itu isim domir, nasabnya memakai mahalah. Taki nekani mahma utawi opo wae, apa saja. Taki nekani, mendatangi sapa sira ing kita, insun sarta liyane insun. Insun itu aku, sarta liyane aku, artinya kamu, berarti kita. Insun sarta liyane insun, aku bersama yang lain, ini namanya kita. Tak itu nekani sapa sira ing kita. Ini mahma menjazmkan kepada lafal tak. Ini namanya mahma tajzimul fi'laini. Ini menjazmkan fi'il dua. Takti ini fi'il yang pertama. Nah, yang pertama ini al-awwalu fi'lu syartin. Yang pertama ini dinamakan fi'il syarat. Tadi adalah fi'lun yang dijazmkan. Tajzimul fi'lain. Fi'il yang dijazmkan mahma, diteruskan adalah al-awalu fi'lu syartin. Jadi tadi menerangkan dijazmkan saja. Nah, sekarang fi'il yang dijazmkan pertama, yang dijazmkan mahma ini, yang pertama dinamakan fi'il syarat. Mahmanya yang namanya isim syarat. Sekali lagi, mahma namanya isim syarat, takti namanya fi'il syarat.
Berarti tadi maknane nekani sapa sira ing kita. Karena dia fi'il syarat, maka dikasih lamun. Dikasih lamun. Lamun itu apabila. Apabila itu jika. Jika atau apabila itu bertanya. Jika kamu nangis, maka aku tinggalkan. Ada pertanyaan. Jika kamu nangis, maka itu namanya jawab. Jika kamu mendatangi kepadaku, ini namanya syarat. Terus mahmanya adalah isim syarat apa? Jadi apa saja apabila kamu mendatangi kepadaku. Ini loh Mas, yang saya maksudkan kemarin, Mas, setiap ucapan saya itu ada tertibnya. Ya ini. Opo itu adalah ismu syartin. Wai isinya apa? Yaitu perkara. Itu adalah isim. Baik, opo, sopo, itu namanya syartin. Lamun, taktina, takti, ini namanya fi'il syarat. Fi'il syarat. Taktina, ini namanya fi'il yang dijazmkan. Jadi, lamun itu bukan makna taktina, tidak. Lamun itu bukan makna taktinya, tidak. Tak lamun itu bukan maknanya taktina. Melainkan kata-kata lamun apabila jika itu adalah makna dari syaratnya. Syarat yang mana? Taktina fi'lu syartin. Maknanya taktinya nekani sapa sira ing kita, mendatangi kamu kepada aku. Sudah titik. Kata-kata jika, kata-kata apabila itu adalah lamun. Maka di sini pentinglah sekali untuk mengetahui mahma ini kalimat isim atau kalimat huruf. Maka penting sekali untuk mengetahui mahma itu beramal seperti apa. Makanya saya ngasih tambah, Mas, jangan sampai gak ngaji masalah idma. Karena begitu ngasih idma, ini berbeda. Idma itu adalah asli daripada id dan ditambah ma. Kalau id ini khilafiyah. Karena ada yang mengatakan masyhur ulama semua, banyakkan ulama baik Imam Ibnu Malik dan para imam-imam yang masyhur ini mengatakan kalau idma adalah kalimat huruf. Sama hanya in kalimat huruf. Ya. Di sini ribut. Ulama sama bertengkar. Karena in itu hanya masuk kepada fi'il madhi.
Tapi begitu irma bisa masuk kepada fi'il yang menunjukkan zaman hal dan zaman istiqbal. Padahal dimasuki irma, apakah dia isim? Apakah dia fi'il? Ini pertengkaran yang sangat ribut antara jumhur ulama. Maka saya tekankan Mas ngaji. Butuh saya ngaji adalah supaya ada yang mendengarkan, supaya bermanfaat. Dan itu penting sekali. Jadi ngaji irma itu penting sekali. Dan yang lain mesti. Sama halnya ini loh, pelan-pelan. Padahal hanya ngaji mahma sampai takina. Sekilas pandang, sepintas pandang mudah. Nah, tapi sampai sekarang baru tahu toh, kalau yang berbunyi opo itu syaratnya. Kalau baik itu mahnya yang mahma yang ma atau mahma lah. Oh, mahma itu asalnya mama, biar kamu gak bingung. Hanya ma layak yudo'u lima layak gitu. Sesudah itu baru wadomana makna syarti. Mama tak tina. Ini Al-Quran loh mas. Ini Al-Quran. Nah kalau sudah namanya Al-Quran ini tanya sama hati. Apakah ada wajilat kulubu? Hatimu bergetar apa tidak? Apa yang kita bicarakan ini, apa yang kita ulas ini firman-Nya Allah. Dan Allah was-sami'ul basir. Kita ini sedang dipandang Allah. Kita ini sedang dilihat Allah. Apalagi yang kita bicarakan ini adalah perkataannya Allah, firman-Nya Allah, qaulullah. Tidak boleh main-main. Hati kita bergetar. Belum isi daripada ayat ini, baru terkibnya saja sudah luar biasa Allah. Indahnya Al-Quran. Indahnya Al-Quran. Ya Allah, ya Sami, ya Allah ya Basir. Engkau yang wujud ya Allah. Ya Allah. Mahma ta'tina. Apa wae lamun nekani sapa sira ing kita. Nekani bihi. Bihi kawan apa? Bihi dengan apa coba? Orang ayatnya cuma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmata tinabihi. Mahmata tinabihi min ayat. Min ayatin. Baru litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Hanya mahma ta'di nabihi. Ba itu huruf jar. Hu itu isim domir. Isim domir itu harus mempunyai robit. Harus mempunyai hal yang dikembalikan. Karena dia isinya isim domir, sesuatu yang disimpan.
Apa yang disimpan? Apa yang disimpan? Yang disimpan isim domir itu tidak boleh kalimat huruf. Hu itu domir kembalinya yang disimpan itu tidak boleh kembali kepada kalimat huruf. Isim domir harus kembali kepada isim. Isim domir itu tidak boleh kembali kepada kalimat fi'il. Ayo, bingung enggak? Ya tidak bingung lah. Ayo, bingung apa enggak? Ya bingung lah. Bingung lah atau tidak bingung lah, itu tergantung Anda. Sampean ngerti mama itu kalimat apa. Kalau tidak tahu mama itu kalimat apa, maka tidak bisa menrujukkan, mendomirkan, merobekkan hu kepada siapa. Apa artinya? Artinya betapa pentingnya untuk mengetahui mahma itu kalimat isim apa kalimat huruf. Paham, Gus? Kalau kamu nggak tahu bingung. Tapi kalau kamu tahu mahma itu adalah kalimat isim, nggak ada yang lain, nothing else. Hu ini pasti kembalinya kepada mahma. Karena hu ini kembalinya kepada isim. Dan mahma adalah isim. Membingungkan? Bingung. Tidak membingungkan? Tidak. Kok begitu, Bah? Ya. Kalau kamu tahu ma itu adalah perkara yang tidak berakal. Mahma itu adalah perkara yang tidak berakal, adalah perkara yang tidak berakal. Ma adalah perkara dulu, baru kamu teruskan yang tidak berakal. Kalau masuk perkara berarti bihi kepada perkara. Dan perkara itu adalah perkara yang tidak berakal. Ya nggak bingung dong. Karena hu adalah kembali pada suatu perkara yang tidak berakal. Mana? Kalau tidak saya jelaskan, kamu tidak tahu, kamu tidak ngerti. Kalau ma adalah berasal dari ma, yang ma-nya adalah ismu syartin, dan ma yang kedua itu adalah ma zaidah. Nah, ma yang pertama adalah ma, dan ma itu adalah ma layak lilu. Yudha'u lima layak lilu, diletakkan kepada suatu perkara yang tidak berakal, berarti syek, berarti suatu perkara. Mumat sirai, pecah sirai. Mahma apa wae lamun nekani sapa kita, sapa sira nak ing kita, bihi kelawan opo, bihi kelawan apa, bihi kelawan mahma, mosok bihi kelawan opo wae. Ayo, bingung gak kamu? Bihi kelawan opo wae, mumet. Bihi kok kelawan opo wae, mumet sirah. Mumet mesti, gak percaya kalau gak mumet.
Kalau tidak mumet berarti tidak paham ngaji. Nek mumet berarti kamu berpikir. Kalau sudah tidak mumet tapi kamu paham, kalau emak itu 5 layak kilo, berarti baru benar. Tidak ada masalah, nothing problem. Ya, enak. Bihi berarti kepada apa? Dan apanya adalah apa saja. Berarti masih tidak jelas. Terus gimana, Mbak? Kok mahma takti Nabi? Macam-macam perkara yang datang kepada kami. Macam-macam perkara. Apabila engkau telah mendatangkan kepada kami, kepada kita, apa saja itu yang didatangkan banyak dari banyak kebaikan. Nah, di sini permasalahannya yang dimaksud adalah min ayatin. Nekanin min ayatin. Nah, min di sini terserah. Kalau kamu pengen penjelasan isinya mahma, jadikan min bayangnya. Perkara apa saja itu min ayatin, nyata min ayat. Kalau kamu sudah begitu paham, buat aja mikir tidak ya. Min ayatin saking ayat. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kamu ngaji tafsir, satu ayat saja, itu indahnya, nikmatnya, dan akan mengagumi kepada Allah. Akan mengerti kebesaran Allah. Itu ngaji tafsir, Mas. Apalagi masuk, ini kan baru melihat sisi bangunan rumah dari ayat. Apalagi sampai masuk pada ayatnya. Apa yang terkandung di dalam ayat itu? Apalagi masuk lagi di dalam ayat itu adalah hikmah dari ada ayat itu. Apalagi begitu melihat ayat, masuk kepada ayat, maknanya ayat, isinya ayat, masuk kepada hikmahnya ayat, dan mengerti setiap huruf dari ayat itu adalah mukjizat, dan setiap ayat itu adalah keluar dari Allah berupa firman-Nya Allah dan menjadi hidayah buat jiwa. Dan setiap ayat itu menjadi petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kalau sampai ayat ini menjadi nurun, al ilmu nurun. Ayat ini menjadi nurun, cahaya menerangi batin kita. Ayat itu menjadi menerangi jiwa kita, menerangi rumah kita. Ayat itu menerangi sekeliling kita. Ayat itu menerangi lingkungan kita. Ayat itu menerangi alam kita. Ayat itu menjadi petunjuk kita. Ayat itu menjadi kekuatan kita, ikutan kita. Ayat itu menjadi iman kita. Ya Allah, ya Allah. Itulah Al-Quran.
Jadi orang ngaji itu mas, ngaji Quran itu masuklah kepada semua itu. Siapkan pikirannya, siapkan hatinya. Yang kita baca tidak hanya sekedar tulisan, tapi ini ayatnya Allah, ini firmannya Allah, ini keluar dari Allah. Dan kita saat ini, detik ini, sampai kapanpun sedang diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan kita didengar oleh Allah. Inilah mas, kalau sampai sadar ini baru mengerti al-alim mayya'rifullah. Wong sing alim kuwi wong sing selalu tahu Allah. Dan pasti fayakhafu, takut. Tahu artinya takut? Terjemahkan yang namanya takut. Tidak takut kepada apapun kecuali fayakhafu, hanya takut kepada Engkau ya Allah. Dan setelah itu mati alas wayarju, dan dia hanya berharap kepada Allah. Maka dalam jiwanya tidak ada kata-kata yang lain kecuali dia selalu mengatakan ya Allah dengan namamu yang Rahman yang Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bahasa Inggrisnya? By the name of Allah, the beneficent of the merciful, hanya Allah. Mahma ta'tina bihi min ayatin, apa saja yang engkau datangkan kepadaku, yaitu berupa ayat, litas harona drapun nyihir sopo sirona ing ingsun. Ayat yang engkau datangkan ini untuk menyihir kami, untuk menyihir kami. Litas harona drapun nyihir sopo sirona ing ingsun. Mak, ayat yang engkau datangkan itu hanya untuk menyihir kepada aku. Ayat dibacakan untuk ini, dibacakan untuk itu, dibacakan untuk itu. Dak mempan hari ini, dak masuk nak pikirane wong, dak masuk nang atine wong. Ya Allah, apa bedanya dengan kata orang kafir? Fama nahnu mongkora ono utawi kita laka marang sira Muhammad iku bimu bindika, kelawan wong sing iman. Apapun yang kau datangkan dari ayat-ayat untuk mensihir aku, mensihir kami, fama nahnu, maka jawabnya mahma, yang mengkono kabeh jawabin mahma. Mahma tadi fi'lu sartin wa jawabuhu. Mahma itu adalah ismu sartin tazimul fi'laini. Al-awalu fi'lu sartin, yang pertama dikenamakan fi'lu syarat, wasani jawabuhu wa jaza'u. Mana fi'il jawab? Famanahnu laka bimu'minin, jumlahnya famanahnu mongkora ana utawi kita. Ini terkait mubtada, laka marang sira iku bimu'minin. Jumlah daripada mubtada dan khobar ini, jumlahnya ya Gus, jumlahnya ya Mas, ini jumlah. Kalau berbicara jumlah adalah mahal. Berbicara jumlah, yang dibicarakan itu adalah mahal.
mahalnya yang dijazmkan. Nah, disinilah artinya tazimul fi'laini mutlakon, seperti dari yang awal saya katakan, kata-kata mutlak itu tidak hanya awal madi sani mudorek, awal mudorek sani madi, tidak hanya madi semua mudorek semua, melainkan sehingga jumlah sekalipun itu juga tazimul fi'lain. Nah, inilah jumlah sekalipun, ini makna daripada mutlakon. Jadi tidak hanya fi'il saja, sampai jumlah mahalnya pun dinamakan mutlakon, dijazmkan dengan mutlak. Sampai di sini dulu. Ya Allah, ya Rabb, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma aftah, Allahumma aftah, Allahumma aftah. Yang paling penting lagi, mudah-mudahan Allah majahadal Qur'ana qarina, jadikan Al-Quran ini menjadi teman hidup saya, teman mati saya, ya Allah. Ayo besok ngajinya suratul akal ya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.